Kau tolong bilang cintakah tidak, kau cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab maukah tidak, oh maukah tidak, jangan sampai setan berpihak. Hari ini kita jalan-jalan ke Labuan Bajo. Ada banyak yang dituju sih di sana. Mulai Rebo, Muca Molas, Kelimutu. Walaupun ada satu yang tertunda, Seling. Tapi semuanya kebayar sih sama waktu yang emang bener-bener mepet. Saya sampai tepat sore hari. Mataharinya bagus, sunsetnya bikin suasana makin romantis. Sayang, sendiri. Saya dapat kamar ramean. Pas teman-teman kafe lagi. Kita mau ke Werbo, sewa motornya di mana, Pak? Di Transbajo. Transbajo sama Bapak siapa, Pak? Bang Nabil. Bang Nabil. Ya. Buat harga nanti tanya Bang Nabil aja, ya nggak sih? Terus hari ini kita pakai PCX. Cuma nggak tahu di sini mau berapa hari, sebetahnya aja ya Bang Nabil ya. Karena Bajo itu bikin orang lupa pulang ya, Bang. Ini tuh pom bensin di Bajo itu situasinya kayak gini semua ya? Iya, Bang. Oh, lihat tuh. Antriannya panjang dan hampir di semua SPBU, Bang ya? Betul, teman bicara sama saya. Jalanan di sini bikin hilang konsentrasi. Saking bagusnya kali-kaliku jalan, pemandangan, kemudian udaranya lumayan sih. Panasnya minta ampun. Overall dari Labuan Bajo ke arah Werbo itu jalanannya mulus. Nggak sampai di situ sih, tapi ada nanti di beberapa titik ya nggak bagus-bagus banget sih. Tapi buat motor metik masih bisa lah lewat. Plan kali ini memang sengaja saya ambil jarak yang jauh dulu. Lokasi-lokasi di ujung, targetnya sebetulnya ke Maumere ataupun sampai Larantuka. Andai motor ini sehat. Di saat kita mau ke Werbo, ada pulau namanya Muca Molas. Bagus, dari ujung jalan itu udah kayak Pulau Jurassic Park sih kelihatannya. Inilah Pulau Muca Molas. Dari ujung jalan kita bisa ngeliat Jurassic Park yang ada di dunia nyata.
sampai di rumahnya Pak Blasius. Oh, ini pusat informasi. Beliau ini nanti yang mungkin membantu saya ya, karena dia juga perintis awal terkait perjalanan ke Werebo. Tempatnya Pak Blas juga jadi homestay tuh. Jadi kalau buat yang mau ke Werebo, berarti maksimal dari sini jam 4 ya Pak Blas? Ya itu sudah paling terakhir jalan. Soalnya estimasi 2 jam sampai 2 jaman ya Pak. Ya itu juga dengan asumsi jalan santai apa cepat Pak itu Pak? Itu jalan santai itu. Wih jalan Kalau santai. saya 1,5 jam. Wih, Jalan cepat. masa saya kalah sama bapak ya Pak? Ya, itu harus lebih cepat lah. Kami orang tua. Masih muda. Bapak usia berapa Pak? 59. Wah. Terus ini kan pusat informasi Mas Adit. Iya. Jadi semua informasi yang berkaitan Werebo itu tugas saya untuk menyampaikan, termasuk bagaimana masuknya, keuangannya. Biarlah tamunya tahu toh, itu penting. Ya kalau ada yang di luar itu berarti itu pungli sudah itu. Tapi di sini aman dari pungli ya Pak? Ya untuk sementara sih Mas, mudah-mudahan. Kita lanjut makan dulu Pak Blas. Ya Mas. Sore infonya Pak Blasius sih estimasi 5 kilo ya Pak. Terus paling cepet 2 jam, telat-telat dikit. Mudah-mudahan sih bisa lebih cepat sih. Sampai ketemu besok Pak Blas. Parkirannya ke Desa Werebo ya, Bang ya? Rest area. Jadi semua parkiran mobil, motor ada di sini. Nanti dari sini kita ada fasilitas ojek berbayar ke sana. Biayanya kalau nggak salah tuh PP 100.000 ya Pak? Ya kan? Yang ada Bang siapa Bang? Pak Egi. Oke. Kalau sekarang jam 3 sore, kira-kira kesorean nggak Bang? Paling telat? Masih pas ya berarti ya? Oke. Yuk kita lanjut. Siap. Makasih. Sama Bang Egi ke parkiran. Pos 1. Mana ke sana? Estimasi infonya 2 jam. Mudah-mudahan sih sampai dan sesuai. Ternyata gembolan banyak. Temenin. Baru mulai sih biasanya belum stabil. Oke, sabar dulu. Bener ditemenin loh sama dia loh. Tuh, lucu banget. Udah 3:30 udah gelap juga nih. Udah sampai pos 2. Saya juga nggak baca tadi di awal ada berapa pos. Sekarang udah jam 4 kurang 15 lah. Ya semoga cepet nyampe. Udah sore bener. Gak tau udah setengah jalan apa belum. Ikutin aja lah. Sudah sampai pos 3. Estimasi dari pos 2 tadi itu berapa menit ya? 20 kali ya. Ada 7 pos totalnya. Nggak semuanya jalur batu tadi tertata rapi. Ternyata ada tanah juga. Kayaknya kalau musim hujan itu atau enggak di atas hujan ini jadi air terjun nih. Ini nggak ada. Jalur di bawah sana ke atas masih jauh. Wih, jauhnya ini antara pohonnya pada roboh ya, sama jalur longsor kayaknya. Udah sampai di pos 4. Pemandangan dari pos 4 kayaknya. Udah mau jam 5.
Makin gelap. Kita over pos 5 567, harusnya sih dekat, sugesti aja lah. Pos 5. Lima ke pos 6 sih udah agak menurun infonya sih, sampai nanti wearable yang menurun sih infonya gitu. Udah sampai pos 6, coba naik ke atas ya. Udah siluet perpindahan dari sore ke udah jam 5 lewat. Waktu kita dikit lagi, tinggal 1 pos lagi, harusnya bisa kekejar. Wah, akhirnya sampai. Kata rame, pikir sepi. Kalau jangan terus lagi. Hah? Mangga-mangga gitu, Pak. Asik ya? Sudah. Ke sini. Kalau kami ini tidak bisa keluar. Emang ada, bukannya boleh keluar tetap ya, Pak? Boleh sih, tapi itu tadi perjalanannya itu kan butuh ini. Iya, saku. benar. Ya, tanpa saku tidak mungkin bisa jalan. Penginapan. Dari Tangerang saya, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Beni. Ini rumah Pak Beni berarti ya? Kita nginep di sini. Saya buang puntung rokok di mana nih, Pak Ben? Hah? Ada. Sini. Boleh. Pojok sini ya, Pak? Tasnya taruh di sini ya. Ya. Abangnya stay di sini ya. Mangatan kan halus. Kita Berapa lama itu, Bu? Kita tidak lihat jam. 3 jam. Tidak lihat jam. Oh, dikira-kira aja berarti ya? Dikira-kira jam mungkin 30 menit atau 20 menit. Kalau udah pengalaman feeling aja main ya, Bu ya? 30 menit ya. Jadi harus minum kopi Werbo di Werbo. Supaya nikmat rasanya. Tuh, wih. Biarpun ada di Labuan Bajo ada tulis kopi Werbo, tapi kalau kita minum Labuan tidak bakalan. Tapi yang di Bajo juga dikirim dari sini kan? Ya, kalau minum di Werbo di tempatnya itu terasa nikmat. Apalagi di kampung Werbo. Wih. Apa dengan kafe Mas Rio? Apa ini? Bom letih. Ini rasa asam lebih guys. Ini perayaan makan. Daun singkong sama nggak tahu apa. Malam ini tidur di sini, untungnya banyak temen ya, temen yang dari India ada 2 orang. Kemarin sih satu kamar juga sama dia di apa namanya, dormitory sebelahan juga. Sekarang di sini bareng juga. Nah, suasana malamnya nggak kelihatan sih.
Kita coba lihat besok pagi. Pas banget full moon. Asik ya, dingin ini. Sana tempat makan kita tadi tuh. It was fun. এখানে কিন্তু তুমি নাইট মোডে ছবি তুলে বাম্পার আসবে। চলো একটা তুলে। Jam 5:10. Kita tunggu matahari terbit dari sana. In an event, automatically it dies. Because of the bug or something. I don't know. Automatically it dive in a concrete. Tapi ini asli. Ya, beruntung hari ini ada teman-teman dari India. Dia bawa drone. Di saat drone saya ada masalah dikit. Tadi baling-baling sampai bikin kena. And the mountain was amazing. Like a dinosaur. Banyak yang bilang Nyong Timur tuh beda. Memang betul Nyong Timur tuh memang beda. Dari Maluku, Ntt, Sulawesi, dan Papua. Are you good swimmer, Padre? Senyum manis, pipi congkak mama main. Yang bikin banyak hati jatuh malelele. Ayah, laki-laki paling sadap lai. Rada lawang Nyong Timur nih beda nah. Sukaritin mata menyala itu kan tumpun ciri khas. Soal hati, jangan tanya-tanya Nyong Timur itu setia. Saatnya berpisah sama teman-teman dari India. Saya ke Ruteng and he's going back to Labuan Bajo and see you again, brother. Sekarang kita menuju ke Aimere atau Bajawa. Saya nggak tahu ini di daerah mana, jalannya mana lah. Tapi jalanannya sih dari tadi epic sih, masuk hutan, naik turun, terus tebing, ya. Terus asik banget beneran, asik banget dan gokil sih. Di Mataram. Nggak tahu udah gimana. Ini pemandangan biasa di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Antrian SPBU mengular sih. Full moon sih, bulannya sampai merah itu. Nah, kita jalannya lumayan gelap. Dengan lewatin hutan, naik turun gunung terus. Kita sekarang lagi mau ke
Savana Mosui. Siangan sih sebetulnya. Mataharinya udah. Cuma gimana pada sakit. Tuh pemandangannya. Gunung Inrie. Lancip banget. Perfect. Lihat sunrise dari spot yang menurut saya perfect di sini. Cekungan lautnya, terus Gunung Inria yang runcing bener. Oh, terus kerbau-kerbau dilepas liar. Lupakan sejenak, tetap kau syukuri. Ada yang datang dan pergi, janganlah kau bersedih. Di depan masih ada matahari. Kadang terjatuh, kadang kau rapuh. Jangan ragu, aku ada untukmu. Hilang hanya sebentar, sudahi 1000 kawan. Oh tadi, Tidak kesini saya. oh jam mata. Iya. Saya tidak tahu di sini ada jalan. Ada orang. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari. Relakan apa yang putar ke kiri manis, putar ke kanan sayang, patah-patah pinggang, goyang cacaju boleh. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayang, anak-anak timur ku suka gakor di dalam tenda. Ini waktu Indonesia Timur, tiap hari macam hari libur. Nyondeng nona goyang maju mundur, joget sampai pagi lupa tidur. Tralala, putar kiri kanan lanjut badan bagaran. Udah coba ke bawah. Tapi kayaknya nggak ada siapa-siapa. Ada mercusuar sih di sini. Kayaknya kita balik. Karena udah terlalu jauh. Ini lihat langsung. Di sini dari Aimere ke Bajawa itu lumayan konsentrasi, bikin malah sakit nih. Tikungannya. Ya, lumayan sih.
Tumbang tiba-tiba anginnya lumayan. Ayo mau tidak? Namanya siapa? Hah? Boskon. Situ yang satunya? Ebi. Nih buat kamu. Buat Boskon 1. Buat Ebi 1. Ya. Sekolah kelas berapa? Saya kelas 3, Kelas 3? dia kelas 2. Oh gitu. Oke, bye-bye. Ya, bye. Bye. Hati-hati. Boskon. Estimasi sih kurang lebih 4-5 jam lagi kayaknya baru sampai Kelimutu. Ini gunung yang tadi nih. Nggak tahu gunung yang tadi apa bukan ya. Mau makan setelah udah mau jam 3. Ini tuh di daerah apa? Banting Bay, Flores bagian barat. Udah bagoyang pica-pica, nana bagoyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri jam ke kanan. Udah bagoyang pica-pica, udah bagoyang lincah mana, goyangkan pinggang patah-patah, ikutkan saja irama. Nggak nyangka sih sebagus ini NTT. Jalanannya ini arah ke ND. Wih. Tuh. Kita sampai di Danau Kelimutu, ini daerah Moni namanya. Kita tuh ada nginep di Bintang by Tobias. Sebetulnya ini daerah dataran tinggi ya, dingin. Jadi banyak penginapan juga, terus budayanya juga banyak. Asik sih. Ini tempatnya Om Tobias. Hai. Malam Pak. Wah ternyata bertingkat-tingkat. Ini ke kamar apa naik gunung, Bu? Iya. Hah, naik lagi. Wah, mau izin video ya? Ya, siap. Oh. Kamar dengan pemandangan yang bagus. Malam ini makan goreng ayam, telur sama ini apa ya? Jahe. Makan dulu deh. Jalan kita ke Danau Kelimutu. Tadi bayar tiket registrasinya motor 5.000, orang 10.000. Jadi 15.000. Overall sih bagus sih jalannya. Sampai nanti ketemu di atas. Katanya sih ada trekking lagi. Di Danau Kelimutu. Mungkin ini apa ya? Tugunya kali ya. Sana parkirannya. Motor udah agak-agak trouble. Ngeri juga. Mudah-mudahan sih aman. Ini udah sampai di Danau Kelimutu. Belum lah, ini baru tangganya. Coba naik. Berdiri.
mendaki kembali. Udah capek padahal. Buka bangun tidur gini. Infonya sih 1 kilo. Kita cek 7.35 mulai. Berapa lama sampai atas? Sini gue nggak tahu nih, ke kiri apa ke kanan. Bagusan yang mana gitu. Sana tuh. Lumayan kayaknya. Main ngap. Warna hijau. Tosca kali ya, belakangnya biru dongker. Mungkin dari atas makin kelihatan lagi. Dari sebelah kiri tuh airnya hitam. Ini sebelah kiri. Ini dari sisi yang sebelahnya. Kelihatan sih perbedaan warna yang tadi di sana sama di sini. Kenapa beda warna? Baca sendiri di Google. Mana nih bang? Di sini namanya Roa. Daerah Ende. Ende. Jadi kita tuh harus nunggu kurang lebih 3 jam buat buka tutup karena memang ada longsor. Ini jalan provinsi yang menghubungkan antara Ende ke Kelimutu. Kalau kemarin saya lewat sini malam itu dibuka, nggak ada itu. Cuma karena siang, nah ketemu sama Bang Albert dan dia menawarkan ide bagus. Dia mau ke Ruteng, motor bermasalah, ya kan? Nyari bengkel, mendingan. Yang bodoh begini. Oh. Nemu Nokia zaman jangkauan luar. Ini zaman saya kuliah kayaknya. Kota yang banyak cerita saya di sini. Iya. Buat yang ngelintas jalur Ende ini hati-hati sama batu berarti ya, Bang Albert. Takutnya longsor. Iya sih, banyak batu sana. Jurangnya juga lumayan. Padang di sini tuh kuahnya dipisah. Jadi nggak disatuin. Jadi kita masukin kuahnya sendiri.
Nah, ini. Oh, ini Bung Karno kalau ngambil air di sini. Malam ada di Kota Borong, bawa mobilnya gokil, tikungannya nggak tahu ada 1000 apa 2000 kali itu, dan saya tumbangnya. Sepertinya nanti ngikut nebeng sampai Ruteng, terus nanti kita cari penginapan di Ruteng. Pagi-pagi nasi campur, enak juga ternyata. Bang Albert, Bang Anas. Ya bang. Saat berpisah sama Bang Albert sama Bang Anis. Bang Albert, ini nama daerahnya apa? Lancar. Jadi dari sini estimasi nanti ke Labuan Bajo tuh 3 jam lah, lurus saja. Lanjut. Nah, gereja di sini bagus-bagus nih sepanjang jalan itu. Pak, Iya. dengan Bapak siapa? Saya Mus, Pak. Oh, dengan Pak Mos, saya Adit Pak Mos. Ini di daerah mana Pak Mos? Ini tepatnya Bapak 45 menit dari kota Super Premium Labuan Bajo. Dan pemandangan dengan Pak Mos ini. Ya, Tuh. ya, Ini warungnya Pak Mos. iya, oke. Dan namanya tempat ini adalah Viewpoint Cekonobo Labuan Bajo Indonesia. Oke. Best menurut kata orang. Ya, dan di sini yang paling banyak adalah sunsetnya, Pak. Sunsetnya. Sunsetnya bagus, Pak. Oke. Bagus sekali. Bapak searching di Google Map Viewpoint, di sini sudah kelihatan foto-foto dari tamu-tamu. Bintangnya sudah 5, Pak. Siap. Tempat ini. Thank you Pak Mos. Terima kasih. Semoga tempat ini menjadi favorit Anda. Terima kasih. Selamat untuk semua teman-teman dari Pak Adit. Kau tolong bilang cintakah tidak, kau cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak, kau tinggal jawab maukah tidak, oh maukah tidak, jangan sampai setan berpihak. Jangan lanjut chat, nantilah bang, Sherlock saja kau di mana baku dapat, adeko bagus ini kak, sumpah sama unika, jangan bikin pusing sa pusing karena umur sutu, aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari. Balik lagi ke Jakarta. Sementara masih banyak yang belum dikunjungin. Tapi ya next time lah. Waktunya nggak memungkinkan. See you.